Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali bertemu di channel ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam naungan dan lindung Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya sangat bersyukur bisa bersilaturahim ke rumah Ketua Gebu Minang, Gerakan Ekonomi Budaya Minang, Provinsi Bengkulu, dan yang barusan dikukuhkan dan dilantik oleh DPP Gebu Minang beberapa hari yang lalu. Nah, ini adalah rumah Ketua Gebu Minang, Bapak Sudisman Essos. Dan lebih spesial lagi, langsung hadir Sekretaris Umum beliau, Sekretaris dari Gebu Minang Provinsi Bengkulu, Bang Haji Mukdimon SE. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Dan beliau ini di samping Ketua Gebu Minang adalah sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu, yang pemikiran-pemikirannya sangat banyak sekali untuk membantu bagaimana pembangunan di Kota Bengkulu. Kemudian kita sapa juga Bang Haji Mukdimon SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam para pemirsa channel YouTube Melian Sorry. Siap. Iya. Beliau ini sekretaris dan kemarin itu menjadi ketua panitia pelantikan dan pengukuhan Gebu Minang Provinsi Bengkulu. Nah, kita ingin ke Bang Mukdimon dulu kan, sebagai ketua panitia yang sukses menyelenggarakan hajatan yang sangat besar dihadiri oleh DPP Gebu Minang. Ini sangat luar biasa sekali. Ya. Pertama saya menyampaikan selamat atas pelantikan dan pengukuhannya. Dan mungkin juga bisa diceritakan Bang Mukdimon sampai pada muara dilantiknya atau dikukuhkannya juga pengurus DPP pengurus Gebu Minang Provinsi Bengkulu. Silahkan Bang. Ya, terima kasih Adinda Melian Sorry. Sebelum saya jawab, saya ingin menyampaikan sebuah pantun ini. Nah, ini orang Minang ini hobi dengan pantun ini. Pairaun kapainan, jangan lupa singgah ke Pariaman. Bapak Ibu nan Budiman, salam yo hormat ambo sampaikan. Ini sangat kental ya dengan Iya. budaya pantun orang Minang ya. Betul, betul. Jadi gimana Bang ceritanya Bang sampai pada pelantikan kemarin? Jadi ya alhamdulillah ya, kita pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah ikut bekerja keras berjibaku sehingga pelaksanaan ini bisa tercapai, dan juga terima kasih juga buat organisasi-organisasi Minang lainnya seperti Ikatan Keluarga Minang, Induk Keluarga Minang, dan jurai-jurai ataupun kelompok-kelompok kecil-kecil Minang yang ada di Kota Bengkulu ini yang sudah bahu-membahu sehingga pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan DPW Gebu Minang Provinsi Bengkulu bisa terwujud. Karena kami yakin tanpa adanya kerjasama semua itu mustahil untuk dilakukan. Dan yang sangat luar biasa, Gebu Minang ini menghimpun seluruh perkumpulan ataupun ikatan-ikatan itu bisa menjadi satu di sana kemarin Bang ya. Ya, sebenarnya bagaimana kita melakukan pendekatan gitu kan, pendekatan, karena jujur kalau saya akui tipikal orang Minang ini berbeda dari suku-suku lain yang ada gitu. Karena begini, kalau menurut saya orang Minang ini seperti lebah kalau menurut saya. Seperti lebah. Filosofinya gimana ya? Ya, mereka hidup berkoloni. Ya. Dan juga perlu kita ketahui, lebah itu di mana dia hinggap tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang jatuh. Ya mungkin, dan yang dikeluarkannya selalu yang manis-manis, yang sehat begitu ya. Jadi insya Allah lah, di mana orang Minang berada, mereka akan mudah beradaptasi, mereka akan mudah berasimilasi dengan kebudayaan setempat. Contoh, kita orang Minang yang ada di Bengkulu pun, seperti saya sendiri, saya mungkin sudah lebih dari separuh umur saya di Bengkulu. Di Bengkulu ya. Di Bengkulu. Bahkan dapat pendamping hidup pun orang Bengkulu begitu. Berarti kita sudah orang Kaur ya. sudah berasimilasi dengan budaya setempat, dan kita yakin dan tekad kita adalah ingin bersinergi dengan di mana tempat kita tinggal untuk kemajuan. Dan itu yang sesuai dengan istilah, Iya. di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung. Karena begini, menurut literatur yang saya baca, 9 dari 11 the good father di negara ini, pendiri bangsa ini adalah orang Minang. Orang Minang. Ya, betul.
begitu besar peran orang Minang untuk negara ini ya. Betul. Baik, ini terima kasih nih Pak Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Umum Gebu Minang Provinsi Bengkulu. Tidak salah Pak Sudis mengajak kolaborasi ini Bang Mukdimun. Memang luar biasa. Baik, sekarang kita ke Pak Ketua ya. Mungkin ini masyarakat Provinsi Bengkulu atau seluruh Indonesia, karena YouTube kan bisa dilihat semua, termasuk mancanegara kan. Historis dulu Bang, historis Gebu Minang ini seperti apa nih Bang? Biar orang tahu juga kan. Nah, mungkin bisa langsung dipakai. Terima kasih Pak Malian Sore telah mau berkunjung ke kediaman saya terkait dengan sejarah Gebu Minang. Iya, Sejarah Gebu Minang. Gebu Minang lahir dari lahirnya Gebu Minang itu dari ide Presiden Soeharto ketika beliau berkunjung ke Sumatera Barat dalam rangka, kalau dulu ada istilah kolom pencapir. Beliau berkunjung ke desa-desa, khususnya ke daerah pertanian. Ketika itu ada seorang petani yang meminta kepada Presiden Soeharto untuk menyumbangkan satu traktor tangan. Hand traktor untuk bajak sawah itu, oleh bajak sawah. Jadi dijawab oleh Presiden Soeharto ketika itu, katanya bukan negara ini tidak sanggup untuk memberikan traktor tangan, apalagi hanya permintaan satu, ratusan pun sanggup katanya. Cuman alangkah baiknya katanya kalau orang Minang yang ada di rantau, di perantauan, maupun yang ada di ranah Minang sendiri, untuk memberikan sumbangan atau iuran lah gitu ya. Sumbangan kepada Rp1.000 satu orang Minang setiap bulan. Bayangkan katanya berapa ribu hand traktor yang bisa kita berikan untuk masyarakat petani di Sumatera Barat. Katanya gitu. Dampaknya bukan main besar katanya. Karena dengan hand traktor tangan dimungkinkan Sumatera Barat bisa salah satu menjadi lumbung beras nasional. Beras nasional ya. Ya. Jadi setelah berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1989 dari pandangan atau masukan dari Presiden Soeharto tersebut. Jadi Gebu itu 1000 itu ya gerakan. Awalnya akronim 1000. Akronim dari Gebu Minang awalnya itu adalah gerakan Rp1.000 Minang. Oh itu ya. Rp1.000 Minang. Gebu tadi ya. Iya. Jadi pada tahun 1999 oleh beberapa tokoh Minang yang berada di Jakarta maupun yang berada di ranah Minang, antara lain Emil Salim, Harun Zain, dan banyak lagi yang lainnya. Tokoh-tokoh Minang di Jakarta berkumpul membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Gebu Minang, Gerakan Rp1.000 Minang. Waktu pertama kali itu dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Emil Salim. Selama 2 periode, 1989 sampai tahun 2000, 10 tahun. Terakhir saat ini Gebu Minang itu dipimpin oleh Osman Sabta Odang, Datuk Bandaro Sutanan Kayo. Datuk Bandaro Sutanan Kayo, ya itu ada sejarahnya juga itu. Ada sejarahnya juga. Dan Pak Oso yang memimpin sekarang itu sudah berubah menjadi gerakan ekonomi. Akronimnya berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya. Jadi seiring berjalannya waktu, tokoh-tokoh Minang kembali berkumpul. Menurut mereka bahwa gerakan Rp1.000 Minang menjadi terlalu kecil untuk dilakukan.
Maka timbullah ide-ide besar, sudah menjadi, kalau istilah orang Minang itu kakobeh. Kakobeh itu Apa ini? sudah menjadi Kebiasaan. kebiasaan orang Minang untuk terus melangkah lebih maju gitu. Inovasi ya Pak ya. Berinovasi. Seiring berjalannya waktu, akronim dari Gerakan Rp1.000 Minang menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Lebih meluas lagi karena tokoh-tokoh masyarakat ketika itu menilai bahwa perlu dibuat sebuah konsep ya, gerakan yang lebih besar lagi, yang lebih bisa menyentuh seluruh masyarakat Minang, baik yang ada di ranah Minang maupun yang ada di rantau. Ya. Kalau kata orang Minang itu bagaimana pemikirannya ya, tokoh-tokoh Minang pada saat itu bagaimana membangkitkan Batang Tarandam. Membangkitkan Batang Tarandam. Membangkitkan Batang Tarandam. Nah, ya. Orang Artinya Minang banyak istilah-istilah ya. Iya, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Umum Minang Provinsi Bengkulu tadi bahwa orang Minang itu memiliki peran yang sangat besar Betul. terhadap Bangsa pada ini. zaman kemerdekaan bangsa ini pada tahun 1945. Dan begitu banyak tokoh-tokoh Tokoh-tokoh, bangsa ini ya. iya, mereka dulu betul-betul menjadi tokoh bangsa, tetapi dengan sering berjalannya waktu agak senyap begitu kan. Itulah timbul istilah membangkitkan Batang Tarandam. Orang Minang ini harus muncul ke permukaan kembali. Harus berperan. Membangkitkan Batang Tarandam. Berperan secara nasional, khususnya di bidang perdagangan. Orang Minang kita tahu bahwa sebagian besar orang Minang yang berada di perantauan banyak sebagai pedagang. Betul. UMKM. Walaupun sebagian ada juga yang berhasil menjadi konglomerat, ya seperti Ketua Umum Bumi Minang yang sekarang, Bapak Osman Sabta Odang. Dan peran orang Minang juga dengan perdagangan dan lain sebagainya bisa kemudian menciptakan juga lapangan pekerjaan juga. Lapangan pekerjaan ya. Baik, nah ini sebelum ke Pak Sekretaris Umum kembali, ini sudah dilantik, sudah dikukuhkan oleh DPP langsung kemarin, dihadiri berbagai lintas, baik dari perwakilan dari Pemda dan lain sebagainya, DPR, tokoh-tokoh masyarakat di Bengkulu, ini membaur bersama orang Minang. Nah, apa ini program ke depan yang ingin dikerjakan oleh Gebu Minang Provinsi Bengkulu? Sebelum saya menyampaikan rencana program kegiatan Gebu Minang ke depan, saya ingin memberikan alas dulu ya, bahwa gerakan ekonomi dan budaya Minang ini hadir, sifatnya itu melengkapi ya. Ya, dari organisasi Minang yang sudah ada. Bukan rival lah. Bukan menjadi rival. Bukan menjadi rival ya. Oleh karena itu, setiap program kegiatan yang akan kami susun nanti, yang akan kami lakukan nanti, kami akan berusaha untuk berkoordinasi dengan organisasi Minang yang sudah ada. Menghimpun, bagaimana Ya. persaudaranya lebih kuat. Namun langkah awal yang kayaknya memang belum sempat kami berkoordinasi dengan organisasi Minang yang sudah ada di Provinsi Bengkulu, khususnya yang ada di Kota Bengkulu, yaitu kegiatan awal yang akan kami lakukan adalah membentuk rumah mengaji. Rumah mengaji. Karena kami berharap generasi Minang yang ada di rantau maupun generasi Minang, generasi orang-orang kita ya di luar Minang juga, kami menginginkan jangan ada lagi yang tidak mengenal atau tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Ya. Berangkat dari niat itu ya, maka kami ingin membentuk rumah mengaji namanya. Ya, secara bertahap di setiap kecamatan yang ada di Kota Bengkulu. Itu langkah awal. Mungkin
di awal Januari nanti kami sudah akan menjajaki juga membentuk organisasi sebuah lembaga seni budaya Minang. Seni budaya Minang. Ya, sebangsa apa namanya? Seperti sanggar gitu. Sanggar ya, Sanggar Seni Budaya Minang yang tentunya kami juga ingin berharap berkolaborasi dengan budaya-budaya yang sudah ada di Bengkulu. Karena dalam bayangan saya itu budaya Indonesia ini kan kaya akan keragaman budaya ya. Saya membayangkan kota Bengkulu khususnya dan secara umum Provinsi Bengkulu itu jadi miniatur Indonesia. Jadi miniatur Indonesia keragaman budaya. Yang mudah-mudahan insya Allah akan menjadi sebuah daya tarik khususnya bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Apabila memang rencana ini terwujud ya, terwujud insya Allah. Seandainya nanti juga pemerintah daerah mengadakan festival budaya Nusantara di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, bisa kita bayangkan bagaimana gemerlap. Mudah-mudahan itu bisa menjadi miniatur Indonesia. Nah, jangan seperti yang saat ini kan yang jadi miniatur Indonesia kan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sekarang kita ingin Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu, menjadi miniatur keragaman budaya Nusantara. Dan sebagai penggeraknya adalah Gebu Minang Provinsi Bengkulu. Insya Allah. Baik, ke Pak Sekretaris kan, ini luar biasa sekali kan. Rumah mengaji. Rumah mengaji. Saya ingat istilah itu lalo di surau. Surau. Itu orang Minang. Mungkin Bang Diman bisa menambahkan tadi programnya sangat mulia sekali kan, rumah mengaji kan, dan juga yang lain. Silakan Bang. Betul. Terima kasih Bang Manesori. Saya sangat mengapresiasi apa konsep yang disampaikan oleh ketua kita Pak Sudisman. Jadi kalau saya memilah-milah, di pemikiran beliau itu ada tiga. Ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjang ya. Mungkin program jangka pendek beliau itu membentuk secepatnya rumah mengaji di 10 kecamatan di kota ini sebagai pilot project. Agar bisa diduplikasi oleh DPD Gebu Minang se-Provinsi Bengkulu. Dan dalam waktu dekat pun kita sudah mulai akan membentuk DPD di kabupaten kota. Oh, nanti akan berkembang ke kabupaten kota. Betul. Kota. Oh ya? Iya, betul. Secara bertahap ya. Jadi apa yang dilakukan oleh ketua ini nanti akan membawa efek domino. Efek bola salju. Karena begini, kenapa rumah mengaji itu beliau galakkan begitu? Karena bentuk keprihatinan beliau saya lihat. Jangan sampai anak-anak kita, generasi muda kita tidak tahu aksara Al-Quran, aksara Arab gitu. Karena rata-rata yang namanya orang Minang pasti Muslim. Ya. Orang Padang belum tentu semuanya Muslim. Orang Minang. Kalau orang Minang pasti Muslim. Karena mereka berazaskan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Itu prinsip hidup orang Minang. Gitu. Dan dulu orang di Minang itu yang lalok di surau itu mungkin bisa diceritakan juga. Oh betul. Jadi begini. Gimana itu? Analoginya ini guyon-guyon aja ya. Karena orang Minang itu apabila dia sudah memasuki ke akhir balik, dia tidak pernah tidur di rumah. Dia tidur di masjid, di surau. Kenapa? Ya. Setelah anak-anak itu belajar mengaji, malamnya mereka akan belajar silat gitu. Belajar pencak silat. Karena kenapa? Minangkabau ini menganut azas matriarkat, garis keturunan ke ibu. Jadi itu salah satu penyebab kalau saya melihat kenapa banyak pemuda-pemuda Minang, laki-laki Minang berhasil di perantauan begitu. Karena mereka merantau itu tidak membawa apa-apa. Saya ingat pesan almarhum orang tua saya, bapak saya. Filsafat laki-laki Minang kalau merantau, pertama jangan lupa sembahyang. Jangan lupa sembahyang. Jangan tinggalkan sholat. Dan ketiga, cari induk samang. Cari induk samang. Induk samang itu ya tempat kita menaung, bekerja, bos lah gitu. Tempat berlindung. Tempat berlindung. Yang ketiga, tangan jangan panjang. Tangan
jangan panjang. Itu pesan orang tua saya ya. Jangan mencuri ya. Iya, jadi saya rasa itu dan itu tertanam begitu. Menyangkut program yang dicetuskan oleh Pak Ketua tadi, mungkin juga dalam jangka menengah kita akan membuat kelompok-kelompok seni itu, sanggar seni yang berkolaborasi dengan kebudayaan atau kultur kebudayaan daerah, yang kemudian juga kita akan mengarah sebagaimana namanya gerakan ekonomi dan budaya. Yang bergerak di bidang ekonomi apa? Mungkin kita nanti bisa memfasilitasi para pengusaha UMKM Minang ini. Ya kita bisa memfasilitasi bagaimana pola mendapatkan bantuan KUR, skim-skim pembiayaan yang lain dari lembaga keuangan ataupun seperti ya lembaga-lembaga lain yang memiliki dana CSR begitu. Agar bisa mereka mensupport dalam kegiatan ekonomi mereka, karena rata-rata orang Minang di kota ini dari Bengkulu ini mereka sebagai saudagar, pedagang gitu. Apa istilah itu? Manggale, ya. Karena jujur saya cukup bangga karena dari beberapa jenis pekerjaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah berdagang. Gitu. Betul. Apalagi orang Minang ini kan sangat kental sekali dengan keislaman ya. Baik, ini sangat luar biasa sekali obrolan santai kita. Ini sahabat sekalian, kalau ngobrol dengan orang Minang ini banyak petatan petik sebenarnya. Kita bisa ambil pelajaran dari orang Minang dan itu sangat ringan tapi menyentuh. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat terutama Bengkulu dan orang Minang pun tadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Pak Ketua, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi satu ya. Kenapa kita concern untuk menggeliatkan atau menjaga seni dan budaya itu bisa tumbuh kembang ya, membangun tumbuh kembang. Karena seni budaya ini akan berdampak ekonomi juga terhadap masyarakat sekitarnya, terhadap masyarakat lingkungan. Dengan banyaknya wisatawan datang ke Provinsi Bengkulu, otomatis akan meningkatkan perputaran uang. Jadi dampaknya itu sangat baik sekali khususnya untuk pedagang-pedagang ekonomi lemah, terkhusus lagi untuk kuliner. Karena di Bengkulu ini memiliki kekhasan khususnya dalam kuliner ya, dan juga banyaklah yang spesifik di Bengkulu ini. Ada baju batik Basure yang perlu bisa kita tawarkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu membangun budaya, keragaman budaya sehingga Provinsi Bengkulu menjadi miniatur Indonesia, saya kira itu sangat bagus sekali untuk kaitannya dengan ekonomi ya. Dengan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi. Ya di samping faktor-faktor lain ya, tapi itu salah satu faktor yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Dan itulah peran besar orang Minang kemudian memajukan budaya. Dan satu lagi, Gebu Minang tidak semata-mata hanya untuk orang Minang. Milik semua, karena Gebu Minang kita ibaratkan sebuah kapal ya. Nahkodanya orang Minang. Tetapi yang diangkutnya itu, yang bisa ikut serta di dalamnya itu bisa dari berbagai macam komunitas. Maka itu kita lebih ingin nantinya itu akan terjadi kolaborasi dengan budaya-budaya yang sudah ada di Provinsi Bengkulu, yang dari daerah lain ya maksudnya. Baik, itu luar biasa sekali sebagai closing. Mungkin ke Pak Sekum sebagai closing dari dialog santai kita kali ini. Mungkin juga himbauan kepada saudara-saudara dari perantauan Minang ataupun juga pemerintah daerah ataupun masyarakat umum di Provinsi Bengkulu sebagai penutup dialog kita. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kopi Bengkulu ini nikmat sampai tegukan terakhir. Nah, ayo kita ngopi dulu, santai aja. Ya.
Ini kopi Bengkulu. Saya sama Iswandi, pokoknya kawan-kawan kalau kami DL keluar kota, itu selalu kami bawa khususnya kopi Bengkulu lah. Robusta. Robusta. Baik. Minimal setengah kilo kami bawa itu. Oke, Bang Timon. Iya. Udah Dimon, lanjutkan. Ya. Jadi sebagai closing statement saya, bahwasanya harapan kita ke depan adalah dengan telah dilantiknya dan dikukuhnya kepengurusan Kebuminan Provinsi Bengkulu, harapan kita adalah kita bisa bersinergi dengan kebudayaan ataupun perekonomian yang ada di Bengkulu, terutama di kota Bengkulu. Kemudian harapan kita adalah kita bisa menjadi mitra pemerintah, dan juga kita memerlukan support dan dukungan dari berbagai kalangan. Dan sebagai ketua pelaksana kegiatan kemarin, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah ikut berperan membantu menyukseskan acara tersebut. Karena jujur, acara ini kan masih diadakan dalam masa pandemi. Jumlah undangan kita batasi 100 orang. Cuman yang hadir di daftar hadir itu saya lihat 215 orang. Dan saya membayangkan kalau tidak masa pandemi bisa jadi ribuan ya. Iya. Itu merupakan bentuk lebah itu tadi kalau saya lihat. Kalau tidak seperti itu tidak akan mungkin ada di dalam Al-Qur'an itu surat An-Nahl, lebah gitu. Jadi tentu ada keistimewaan dari lebah itu. Jadi kalau saya melihat, biarlah alam takambang menjadi guru. Kita belajar dari alam gitu. Saya rasa itu, semoga dengan hadirnya Kebuminan di Provinsi Bengkulu bisa menambah khasanah, bisa menjadi asam dan garamnya bagi pemerintah daerah. Kita sebagai pelemak raso gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ini luar biasa. Renyah Bang ya. Renyah dan gurih. Gitu. Renyah dan gurih. Baik, terima kasih Pak Sudisman Esos sebagai Ketua Kebuminan Provinsi Bengkulu. Ya, tapi ada satu lagi harapan. Satu lagi, saya. oke, Satu boleh. lagi harapan Silakan. saya. Silakan. Harapan saya sebagai Ketua Kebuminan Provinsi Bengkulu sangat berharap dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, nantinya memberikan dukungan kepada organisasi Kebuminan. Sebenarnya bukan hanya organisasi Kebuminan yang harus didukung, organisasi yang sudah ada, karena organisasi ini kan potensi. Kalau dikelola dengan baik, sebuah potensi dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunannya. Percepatan pembangunan ya, baik itu di bidang seni budaya maupun ekonomi. Jadi kami berharap pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat daerahnya, itu memberikan perhatian dan memberikan bantuan kepada kami baik moral maupun material. Sehingga Kebuminan dan organisasi yang sudah ada lainnya itu bisa ikut berkontribusi di dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Baik, itu luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua. Kemudian terima kasih juga Pak Sekretaris Umum Kebuminan Provinsi Bengkulu, Bang Haji Muktimon. Kalau nama Facebooknya Muktimon Muktis ya. SE atas waktunya, dan bagi sahabat sekalian, mudah-mudahan dialog ini menjadi inspirasi. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari organisasi Kebuminan, orang-orang Minang, yang itu bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan yang lebih baik lagi. Karena orang Minang ini sangat kental sekali dengan istilah-istilah yang itu sangat baik bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih berguna lagi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Melen Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.